Teman-teman Alinea, sejak dibentuk pada April 2021, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN belum bisa lepas dari kontroversi dan juga perdebatan. Dan yang terbaru adalah Komisi 7 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk mencopot Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Dan kontroversi kedua, Komisi 7 juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit terhadap BRIN karena diduga ada penyelewengan anggaran. Di depan saya hari ini sudah hadir Pak Mulyanto. Selamat sore Pak. Sore. Beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan juga orang yang sangat kompeten bicara soal riset karena pernah menjadi Sekjen Kemenristek di era pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pertanyaan pertama saja langsung saja Pak Mul. Ya. Barangkali teman-teman bisa menampilkan supaya teman-teman lainnya bisa tahu apa yang terjadi. Oke Pak Mul, saya ingin sebelum kita masuk ke persoalan anggaran ini, barangkali teman-teman lainnya dan juga masyarakat masih banyak yang belum tahu Pak. Sebetulnya kegaduhan atau kontroversi perdebatan sekarang ini apa sebetulnya yang terjadi Pak, dan kenapa masyarakat kita harus peduli dan harus tahu substansi dari masalah yang sekarang ini sampai muncul permintaan ke BPK seperti itu. Silakan Pak. Ya, saya rasa penting masyarakat publik memahami ini ya, dan harus tahu punya perhatian kepada BRIN. Karena disinilah ya melebur seluruh lembaga riset dan teknologi di Indonesia, baik yang ada di LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, maupun di seluruh kementerian yang ada. Seluruh badan litbangnya dilebur jadi satu ke dalam BRIN. Sementara riset ini adalah persoalan masa depan ya. Betul. Agar jalan kita itu benar. Nah, kenapa kok gaduh, heboh, kontroversial? Memang dari awal, dari lahirnya itu sudah kontroversial. Dari lahirnya pun sudah kontroversial. Bisa diceritakan barangkali Pak. Kalau saya sih sudah sempat baca perpresnya pun konon tidak transparan gitu ya. Pertama, perpres tentang BRIN saja itu nunggu 2 tahun nggak jadi-jadi. 2 tahun nggak jadi-jadi ya. Kepala BRIN ditetapkan, perpres BRIN-nya 2 tahun nggak jadi-jadi. Sempat ditangani Pak Presiden, lepas dari Seknek dibawa ke Menkumham, di Kumham tidak diundangkan. Sekian lama, 1 tahun lebih. Akhirnya dibalikan lagi ke Seknek. Nggak pernah terjadi hal seperti itu. Itu yang menyebabkan dari awalnya saja sudah kontroversial. Yang kedua, muncul kelembagaan yang disebut Dewan Pengarah BRIN yang nggak pernah ada sebelumnya. Kalau dulu namanya Ristek, kepala badan semua langsung ke presiden. Nggak ada lembaga pengarah. Ada sebuah lembaga yang baru. Lebih aneh lagi di dalamnya ketua umum partai politik sebagai ketuanya, makin kontroversial. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini publik kan pasti bertanya-tanya Pak, kok bisa tadi sampai 2 tahun tidak keluar-keluar perpresnya di Kemenkumham. Menurut teman-teman di Komisi 7 ini apa sih yang terjadi Pak? Kenapa? Apakah ini faktor sinkronisasi antar undang-undang atau peraturan, atau ini memang ada agenda politik untuk diakomodir? Ya, sudah barang tentu ini anggota politik ya, pilihan-pilihan politik terkait bentuk BRIN-nya seperti apa. Jadi kami mendalami, termasuk kami mengundang Menteri Riset dan Teknologi pada masa itu Pak Bambang, lebih dari 2 kali untuk mempertanyakan apa sih alasannya. Termasuk kami mengundang rapat gabungan, mengundang Sekretaris Negara, mengundang Kumham, termasuk Menristek ya, untuk mengetahui supaya lebih konkret lagi permasalahannya. Tapi sayang karena itu bukan mitra kita ya, satu dan lain-lain tidak hadir. Namun akhirnya kita paham ada dispute antara kelembagaan ini. Apakah tepatnya antara lembaga mana Pak dispute-nya? Tepatnya apakah BRIN itu menjadi satu kesatuan dengan Kemenristek atau menjadi 2 lembaga yang terpisah? Awalnya memang lembaganya terpisah, satu Kemenristek, satu BRIN, namun diketuai oleh orang yang sama. Kemenristek merangkap kepala BRIN. Namun akhirnya inilah yang menyebabkan lama, akhirnya berubah. Berubahnya luar biasa. Yang terjadi adalah Kemenristek bubar. Yang ada hanya BRIN.
Jadi BRIN cantolannya kemana? Langsung ke presiden Langsung katanya. presiden, iya. Kemenristeknya pindah masuk ke dalam Kemendikbud. Kemendikbud. Maka berubahlah menjadi Kemendikbudristek. Ristek, iya. Tapi anehnya di Kemendikbudristek, Ristek ada hanya eselon 2. Bukan eselon 1, hanya eselon 2. Itu juga aneh. Karena kan kebijakan ada di kementerian, badan pelaksana, kalau BRIN pelaksana. Tapi kebijakannya unsur ipteknya hanya selevel eselon 2. Oke. Di luar dari bentuk kelembagaan ini, Pak. Ya. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul rekomendasi agar pemerintah mencopot kepala BRIN? Wah. Ini barangkali karena publik perlu tahu, Pak, apa sebetulnya yang terjadi? Jadi Apakah begini, ini pertentangan antar elit saja atau memang ada sesuatu yang merugikan publik? Secara umum kami menilai ini merugikan publik. Jadi begini, sejak BRIN ada sebagai peleburan, ini kan pertama seluruh lembaga riset baik LPNK maupun kementerian ini kan yang jumlahnya banyak itu melebur ke dalam BRIN, kelembagaannya. Di situ ada persoalan organisasi kelembagaan, persoalan perencanaan dan penganggaran, persoalan aset laboratorium, ya kan, persoalan orang, peneliti, honorer, prekayasa dan sebagainya. Termasuk ruang kerja, kursi-kursi. Semua masuk ke dalam sana. Dari yang besar menyempit ke satu ruang bernama BRIN dilebur. Yang pertama, ini kami nangkap dari masyarakat dan terjadi di dalam rapat dengar pendapat dengan kepala BRIN, permasalahan-permasalahan itu. Yang pertama terkait kelembagaan, misalnya contoh ya, Badan Tenaga Nuklir, Lembaga Antariksa dan Penerbangan. Ini dua lembaga yang dibentuk oleh undang-undang. Itu lembaganya besar karena dia bukan hanya lembaga riset. Badan Tenaga Nuklir Nasional itu bukan lembaga riset, tapi lembaga penyelenggara ketenaga nukliran di Indonesia. Salah satunya ada riset. Yang kedua, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Indonesia Nasional, 8. Sama, dia bukan lembaga riset penerbangan tapi lembaga penyelenggara keantariksaan. Di dalamnya ada risetnya. Nah, ketika ini dibubarkan, dimasukkan ke dalam BRIN, yang masuk kan hanya lembaga risetnya. Lalu lembaga penyelenggaranya ada yang hilang, Pak? Hilang. Banyak yang hilang. Dipaksa-paksa kan masuk, hilang. Begitu juga dari kementerian-kementerian. Lembaga litbang yang besar, Kementerian Pertanian, litbangnya besar. Eselon 1 ada di bawahnya pusat-pusat litbang, ada balai besar, ada balai kecil, luas sekali. Pusat dan daerah. Masuk ke dalam BRIN kecil. Maka apa yang terjadi? Kekacauan pertama. Pertama peneliti. Jadi nggak tahu harus ngapain, posisinya di mana. Mau masuk ke situ atau enggak? Karena jumlah yang ikut ke BRIN hanya sebagian. Ya kan? Yang kedua, laboratorium. Apa laboratoriumnya masuk ke bawah atau ditinggal di Kementerian Pertanian? Hanya sebagian yang ikut ke bawah. Begitu juga ruang kerja. Yang ketiga, anggaran. Apakah anggaran semua ikut ke bawah ke BRIN atau tidak? Nyatanya nggak ke bawah. Ada yang kembali ke kementeriannya, Pak? Banyak, hampir sebagian. Ya kan? Akibatnya apa? Yang besar tadi masuk ke ruang yang kecil. Maka pertama yang terjadi adalah ribut, saya duduk di mana ya, rebutan kursi. Yang kedua, bukannya rebutan kursi, rebutan alat lab. Ya kan, saya mau meneliti alatnya mana, kan harus daftar dulu, ada modelnya, namanya ELISA, Pak. Sulit. Lalu anggaran, dari anggaran yang sebelumnya 25 triliun sekarang menjadi 5,3 triliun dan khusus riset hanya 2,2 triliun. Sisanya untuk operasional? Ya, 2,2 triliun. Sisanya 65%-nya untuk operasional. Apa yang terjadi? Rebut anggaran kan. Jadi persoalan ini yang menyebabkan ya publik harus tahu keluhan dari para peneliti. Nah, wabil khusus kasus dengan Komisi 7, karena kita sudah 2 tahun mengamati itu dan berdiskusi. Pas kasus anggaran iptek untuk masyarakat. Nah, memang ini bagian yang bekerja sama dengan Komisi 7 ya. Nah, pas pada bagian itu, anggarannya tertulis 800 miliar. Namun yang terlaksana 100 miliar. Menurut teman-teman di Komisi 7 ini ada yang tidak beres, Pak? Atau iya, sehingga karena ketika
argumen kenapa itu tidak dilaksanakan muncul di Tempo, kan gitu. Iya, iya. Ini Saya juga baca anggarannya mengalir ke DPR lah, justru anggarannya itu nggak mengalir, 700 miliarnya itu kemana? Oke. Nah itu yang jadi kita geram itu loh. Udah sekian lama permasalahan ini ya. dan dan malah jadi tertuduh Pak ya. Iya, teman-teman di nah itulah anggota DPR. makanya kita minta penjelasan. Oke. Ketika kita bisa jelaskan kemana ini dari 800 miliar, kok yang terlaksana hanya 100 miliar, Oke. 700 miliarnya kemana? Maka diungkapkanlah data, apa sih item dari 800 miliar? Akhirnya dikatakan bahwa item dari 800 miliar sebenarnya nggak ada loh di Undang-Undang APBN. Loh, kok nggak Berarti ada? ada dua. Nah, kalau nggak ada kan berarti Anda membuat dua pembukuan khusus bicara ke Komisi 7 ini loh bla 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 bla. Dan Kementerian Keuangan lain Nah, lagi. ternyata angka-angka dan mata anggaran ini nggak ada di dalam APBN. Ini kan kami melihat ini sebuah kebohongan publik ya. Iya. Ya kan menyampaikan dua anggaran dan kami nggak pernah menemukan hal ini di mitra yang lain. Sehingga pantas saja ini kacau. Jadi kalau ditanya kemana yang 700 miliar itu ya memang bingung kan, nggak tahu tersebar. Nah karenanya kalau gitu udah BPK saja periksa ini. Oke. Jadi Kemana ini? walaupun auditnya belum keluar, ini dianggap pantas untuk mencopot kepala BRIN Pak ya. Dengan cara berkomunikasi selama ini ya, memang kami menyimpulkan ini permasalahan di kepala BRIN ya, yang tidak mampu mengkonsolidasikan tadi persoalan kelembagaan, anggaran, aset, laboratorium, SDM, peneliti dan sebagainya, yang sampai saat ini masih transisional terus menerus. Iya. Oh udahlah kalau gitu kami ngusulkan udah dicopot aja kepala BRIN. Nah itu kesimpulannya. Bicara soal kewenangan Pak, ini dan policy BRIN yang sekarang ini, saya juga lihat ada dua penafsiran yang berbeda soal integrasi. Iya. Teman-teman di komisi melihat integrasi ini hanya menyangkut perencanaan, program dan anggaran. Tapi kan yang terjadi itu justru peleburan antar lembaga sehingga banyak sekali yang hilang. Kalau saya baca beberapa anggota DPR itu mengatakan bahwa ini BRIN sebetulnya prestasinya hanya menghilangkan yang sudah ada aja, seperti lembaga Eijkman misalnya yang jelas-jelas fungsi, tugas dan prestasinya malah jadi hilang, sehingga kita jadi kehilangan lembaga yang begitu penting. Nah, sebetulnya perbedaan tafsir ini terhadap undang-undang Sisnas Iptek kalau saya tidak salah ingat ya. Ini kenapa bisa terjadi Pak ya? Padahal saya juga baca itu sudah ada penjelasannya yang mestinya tidak perlu menimbulkan perbedaan tafsir. Ya. Jadi waktu RU ini disampaikan ya, kebetulan saya waktu itu masih menjadi deputi di Kemenristek, deputi kelembagaan. Deputi saya lah yang membuat draft pertama kali, menyampaikan ke Pak Menteri. Sampai terakhir saya. Artinya Bapak sangat paham mulai dari proses pembentukannya kan? Memang tidak ada pasal terkait BRIN di sana. Itu ada di tengah jalan. Setelah saya pindah dari Kemenristek ya, kembali ke Badan Tenaga Nuklir Nasional. Jadi persoalannya memang di dalam undang-undang itu di pasal 48 kalau tidak salah dengan penjelasannya. Dari informasi teman-teman yang hadir ya, sebagai anggota panja dan saya juga dalami, memang tafsirnya itu lebih dekat bahwa soal BRIN ini dia bukan sebuah lembaga yang melebur, menyatukan seluruh kelembagaan, tapi hanya mengintegrasikan, mengkoordinasikan, terutama dari aspek penganggaran agar tepat sasaran, tidak terjadi tumpang tindih, dan melakukan sinergi di dalam perencanaan juga pengawasannya. Artinya semangatnya sebetulnya tidak ada lembaga yang dilebur, berarti kan gitu Pak. Tidak ada yang dilebur. Yang dihilangkan. Betul. Itu yang kami yakini ya. Teman-teman DPR masih meyakini itu. Namun prakteknya tadi kan dengan 2 tahun lambat sekali Perpres BRIN-nya, yang muncul adalah Kemenristek dihilangkan, BRIN menjadi lembaga superbody. Superbody dan ada dewan pengarah tadi Pak ya. Dan ada dewan pengarah. Oke. Bisa kasih bocoran sedikit Pak, apa sudah ada hasil audit dari BPK terkait yang diminta teman-teman di komisi? BPK di media menyatakan bahwa sudah ada pemeriksaan khusus ya untuk anggaran BRIN tahun 2022. Tapi sebetulnya kan itu pemeriksaan yang relatively yang
relatif menurut kami umum, bukan seperti yang kami Komisi 7 maksud. Yang kami maksudkan mohon kiranya BPK memeriksa secara khusus investigatif atau istilah normalnya di BPK itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Khusus untuk nomenklatur iptek untuk kemasyarakatan. Iya, masyarakat yang 800 miliar. 800 miliar. Bukan yang umum. Nah, itu yang harus dibedah. Nah, itu belum. Nah, ini masih berproses ini, surat menyuratnya dengan BPK. Artinya masih ada komunikasi sehingga hasilnya belum. Iya, belum dilakukan tindak lanjut khusus ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita bisa rumuskan gitu, Pak, masalah utama BRIN ini sekarang tuh apa sih, Pak? Kalau Bapak melihat, maksudnya apakah dengan mengganti kepala itu bisa mengatasi masalah yang sekarang gitu? Jadi sebetulnya masalahnya ada di dia atau memang dari awal sudah bermasalah? Ya, ini memang masalah yang utama adalah kelembagaan ini bermasalah. Ya, yang kedua memang personnya juga bermasalah. Personnya bermasalah. Jadi kalau personnya kita ganti, mungkin berikutnya bisa ditata lebih baik lah ya. Jadi memang kalau saya amati dengan peleburan ini dan ketika fakta yang terjadi dari 25 triliun menjadi 2,2 triliun, kontraksinya 1/20 anggaran, bisa dibayangkan. Badannya besar, anggarannya menciut 1/20 kali. Maka rebutan kursi, rebutan alat lab, berikutnya adalah dipotong program-program khusus. Tsunami early warning, buoy, copot. Drone, copot. Reaktor di Bandung shutdown. Pusat di 8X8 di mana itu? Pasuruan tutup. 8 di Pamengpeuk jadi kebun raya. Dan banyak lagi akan mulai dilakukan karena memang anggarannya nggak ada. Lalu orang yang banyak maka terpaksa gaji meningkat, biaya operasional, dukungan manajemen 65%. Sisanya yang 3,5% itu 2,2 triliun direbutkan oleh banyak sekali peneliti gitu. Penurunan anggaran itu sendiri kenapa sih, Pak, faktornya? Apakah ini memang anggaran yang sebelumnya itu balik ke kementerian, kalau memang yang dari kementerian, Pak, ya? Atau memang ada pemotongan untuk pasca COVID? Kalau saya lihat memang ada automatic adjustment untuk COVID, juga pemotongan ada. Cuma yang paling signifikan adalah asumsi bahwa peleburan akan menarik semua dana menjadi masuk ke dalam BRIN. Itu yang tidak terjadi. Orangnya ketarik, lembaganya ketarik, uangnya ketinggalan. Sehingga yang ada ya anggaran itu kurang lebih hanya anggaran Ristek plus LPNK yang terlibat, hanya kurang lebih 5 lembaga yang menjadi 6 triliun itu. Itu sebenarnya ditambah potong COVID, automatic adjustment, ya sisanya 5,3. Tapi kok sampai 1/20 itu jauh banget, Pak, ya? Jauh banget. Dan anehnya wakil ketua Dewan Pengarah BRIN itu kan Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas. Nggak ngaruh kan? Nah itu menarik fenomena ini. Jadi nggak niat pemerintah dengan BRIN ini. Dengan permasalahan ini apa sih, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu, Pak, dampaknya bagi masyarakat dan utamanya negara kita juga ya, ke depan itu apa sih, Pak, kalau lembaga ini dibiarkan misalnya tanpa pengawasan yang sangat ketat dari teman-teman dari komisi? Jadi yang pertama ya kemandekan ilmu pengetahuan kita, inovasi kita, riset kita mandek, bukannya maju. Ya kan? Kita kan berharap riset ini benar-benar menjadi dasar bagi pembangunan kita. Nanti kita berharap yang pertama misalnya berbagai kebijakan kementerian harus berbasis riset, riset based policy, evidence based policy. Jadi betul-betul kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan data, berdasarkan evidence, sehingga nggak ngaco, nggak asal-asalan, nggak trial and error. Yang kedua, kita bisa mendorong hasil-hasil riset ini untuk dikomersialisasi di masyarakat kan, sehingga menggerakkan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Jadi negara-negara yang berkembang terus pelan-pelan menjadi maju, kan basisnya adalah riset, baik terhadap produk maupun jasa. Tanpa riset, maka ya kita keteteran ya sekarang nikel ya
nilai tambahnya rendah, Iya. mendatangkan dari asing, akhirnya dengan berbagai insentif yang super duper luar biasa, Iya. toh yang kita ekspor hanya ya sedikit sekali kandungan nikelnya. Lalu Oke. akibatnya apa? Banyak loss sumber daya alam Iya. kita. Oke. Kalau kita menguasai riset, kita akan dorong terus. Yang kita jual tuh barang yang setengah jadi atau jadi, kan Iya. begitu. Nilai Oke. tambahnya di sana. Saya sudah nangkap intinya. Tapi kalau kita mau memperbaiki institusi ini, Pak, setelah katakanlah tadi kita anggap kepalanya tidak, saya nggak tahu ya bahasanya, tidak kompeten barangkali, itu tidak cocok, tidak tepat. Setelah itu apa lagi sih Pak PR yang paling penting menurut teman-teman di Komisi 7 atau Bapak sendiri yang kayaknya nggak pas gitu, sehingga nanti kalaupun kepalanya diganti ada lagi yang harus memang diperbaiki supaya ini lembaga semakin jelas ke depan gitu. Yang menurut saya pertama kali yang paling sederhana ya, ini kita harus tinjau ulang. Kalau keberadaan BRIN ini, sendiri, oke. Kalau nggak di dalam pemerintahan sekarang ini, pemerintah yang akan datang harus meninjau ulang. Yang pertama, Badan Tenaga Nuklir, Lembaga Antariksa Penerbangan harus dilepas kembali. Kalau Karena LIPI termasuk nggak Pak? Enggak. Ya, itu dulu dua yang utama. Dua itu. Karena apa? Karena dua lembaga ini dibentuk undang-undang. Sekarang melanggar undang-undang dengan masukkannya ke BRIN. Dilebur berdasarkan perpres saja Pak ya? Iya, padahal dia dibentuk oleh undang-undang. Undang-undang, iya. Udah jelas melanggar itu. Iya. Ini harus dilepas kembali. Tadi karena fungsinya bukan hanya riset, dia lembaga penyelenggara ketenaganugliran, lembaga penyelenggara keantariksaan. Ini harus dilepas dulu. Iya. Yang kedua, kita harus tata kembali apakah betul dengan kondisi yang sekarang ini, dengan daya dukung sekarang ini, Litbang Kementerian harus digabung. Kayak keteteran sekali. Tapi kan ini ada presiden konon alasan Iya. pemerintah kan Pak, ada tumpang tindih Iya. antar masing litbang di kementerian, sehingga dianggap Pak Presiden kan nanya 25 triliun kemana hasilnya gitu. Ini kalau Bapak sendiri ngeliatnya gimana? Ya, jadi itulah yang disebut kenapa perlunya membangun sinergitas. BRIN menjadi lembaga koordinasi yang mampu betul-betul mensinergikan anggaran tadi. Nggak harus lembaganya dilebur. Karena kan kita memang sudah ada pembagian tugas sebetulnya. Litbang Kementerian Teknis adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk mencari solusi teknis di dalam kelembagaan itu. Kalau Litbang di BRIN di bawah LPNK itu mencari solusi yang lebih mendasar, lebih frontier. Itulah ada LIPI dan BPPT, ya kan? Dari dulu tuh berbeda sebenarnya. Iya. Berbeda. Artinya balik ke semangat undang-undang iya, sebetulnya iptek kita itu. Pak ya. RUU Sisna itu dirancang itu, ada Iya, koordinasi bukan yang lebih melebur kuat. tapi justru Iya. mensinergikan program dan anggaran Pak ya, Iya. bukan melebur. Ketika melebur itu biaya overhead, permasalahan overhead ke organisasi jauh lebih besar dan Iya. menonjol, overhead yang banyak, ya kan? Itu Iya. permasalahannya. Kalau boleh jujur Pak, Iya. Bapak optimis nggak di masa pemerintahan sekarang Saya ini? nggak optimis. Enggak ya? Berbagai kasus di negeri ini yang besar-besar, termasuk tambang ilegal yang melibatkan aparat, Ya. polisi, ada kerajaan Sambo, termasuk BRIN. Artinya Nggak pembenahan BRIN ini hanya akan bisa setelah pergantian Saya hanya kepemimpinan bisa nasional. meyakini nanti setelah pemerintahan baru. Oke. Ada harapan ke sana. Oke. Kalau sekarang saya pesimis. Kalau gitu perlu nggak kita ganti kepalanya kalau gitu Pak? Kalau memang Ya. nggak menyelesaikan persoalan juga maksud saya gitu. Paling tidak ya, paling tidak. Ada upaya menata mengarah ke sana. lah. Ya, 2 tahun ini bisa menyiapkan lah dengan baik. Kalau orangnya tepat ya, Oke. paling tidak bisa ke sana. Orang kayak apa sih Pak yang cocok untuk memimpin BRIN yang sangat besar kelembagaan dan juga kewenangannya sekarang ini? Yang pertama memang sebenarnya nggak terlalu sulit mencari orang itu di dalam BRIN dan lembaga-lembaga yang melebur itu. Banyak sekali. Banyak kandidat yang cocok. Banyak orangnya. Cuma hanya ada syarat. Politik. Menjadi manajer, menjadi pemimpin buat satu lembaga itu berbeda dengan menjadi peneliti. Oke. Menurut kami, kepala yang sekarang itu ya peneliti. Ya Bukan kan? manajer Bukan manajer. untuk lembaga. Belum cukup jam terbangnya menjadi kepala ini. Itu menurut penilaian kami ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam sidang-sidang DPR itu kan luar biasa. Sampai ada seorang anggota minta begini, Pak Kepala tolong dong kalau saya lagi bertanya jangan nulis-nulis saja, tapi menghadap saya biar kita kelihatan kontak matanya. Sampai Itu sebasic itu Pak. Sampai seperti itu ditanyakan kan luar biasa.
Sehingga komunikasinya itu luar biasa, 2 tahun kita itu nggak nyambung lah. Sehingga bingung kita, ini bagaimana caranya berkomunikasi ini. Nggak kontraproduktif ya. Kontraproduktif. Jadi sebenarnya cukup misalnya orang yang berbackground peneliti, dia mampu memanage penelitian, mampu memanage unit kerja, lalu karena dengan pengalaman track recordnya perlahan-lahan mampulah sedikit banyak mengelola lembaga, mempunyai kemampuan berpikir strategis, kemampuan dan sensitivitas politis, udah lengkap, cukup lah itu. Ya kan? Banyak saya rasa orang seperti itu di BRIN. Latar belakangnya harus memang dari profesional atau boleh juga yang terafiliasi dengan partai? Oh, itu wajib profesional. Wajib profesional. Dan dengan track record ilmiah yang kuat, manajerial ilmiah yang kokoh, bisa membawa itu. Meskipun nanti pekerjaannya lebih banyak ke sisi administrasi sebetulnya. Ya, administrasi itu kan puncaknya saja ya. Tapi background dasarnya itu kan harus memahami itu. Ini rekomendasi sudah keluar Pak ke pemerintah, tapi yang saya masih ingin tahu kalau misalkan Presiden mengabaikan rekomendasi ini, apa yang akan terjadi? Ya, jadi memang ini namanya juga keputusan di DPR kan sifatnya politis ya. Betul. Namun fakta yang ada, kami terdiri dari 9 partai di Komisi 7 kan sepakat keluar itu kan. Termasuk yang mendukung pemerintah ya? Iya kan? Itu kan satu bukti secara politis. Tentunya nanti resminya kan lembaga DPR dengan pemerintah akan mengkomunikasikan ya melalui surat dan sebagainya. Jadi politik itu memang bisa diterima, bisa diabaikan. Sudah barang tentu kalau diterima punya konsekuensi seperti apa, kalau diabaikan seperti apa konsekuensinya. Ke depan hubungan Komisi 7 dengan BRIN-nya kayak seperti apa, bisa kita bayangkan kan. Sekarang kan nggak ada rapat dengan ini kan, dengan BRIN, dengan mitra-mitra lain kan kita rapat kan. Dan BRIN pasti kita nggak undang, kita nggak mau membahas apapun tentang BRIN kan begitu. Kan itu nggak kondusif kan kalau ada semacam kebuntuan Pak. Kebuntuan kan, dan itu nggak sehat ya. Pemerintah harus membaca ini dan mencobalah ya menangkap sinyal yang kita kirimkan dan mencari bersama-sama jalan keluar yang baik. Toh ini kalau kita lihat tadi kan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Andai kata, katakanlah Presiden mencopot dan mengganti dengan kepala yang baru. Dari sekian banyak persoalan tadi itu, hal mana yang menurut Bapak kira-kira paling mungkin dan paling bisa dieksekusi dalam waktu dekat, dan atau yang diharapkan secara umum apa dari kalau misalkan lah katakan Presiden setuju untuk memilih kepala yang baru? Ya, yang pertama kan tadi sudah disebut juga, sebetulnya kepala itu tidak menyelesaikan masalah. Betul. Ya kan, karena masalah terlalu besar untuk kepala itu. Tapi setidaknya Bapak bilang kita berusaha. Setidaknya dengan adanya kepala yang baru, dia bisa berkomunikasi dengan stakeholder lebih baik. Pertama, berkomunikasi dengan para penelitinya dan lebih baik, menjelaskan keadaannya lebih baik, itu akan lebih adem para peneliti. Lalu berkomunikasi dengan DPR, begini loh yang sesungguhnya, begini loh yang sesungguhnya. Sekarang ini kan tidak, kenapa kita itu muncul kayak begini? Karena terlalu sering PHP-nya. Ini apakah bisa dijalankan nggak program seperti ini? Maksud saya bertanya, apakah ini bisa dijalankan nggak? Jangan-jangan ini kan waktunya mepet. Jangan-jangan ini bisa dilaksanakan. Apa kita atur lagi aja supaya bisa dilaksanakan. Tapi kan kepala meyakin bisa dilaksanakan. Saya kan pengalaman jadi sekjen. Untuk menjalankan ini kan perlu adanya flow, baik flow SDM, flow administrasi, dan flow keuangan kan. Alur keuangannya harus siap. Ya ini kan punya urusan dengan Kementerian Keuangan, bagaimana cairnya dan sebagainya, nggak semudah itu. Karena backgroundnya tadi mungkin hanya murni ilmiah ya, saya nggak memahami. Ada kerumitan administrasi, manajemen, sehingga over simplifikasi. Akibatnya ini komunikasinya tidak baik, kacau lah. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Pak Mul, sedikit saja barangkali bisa ngasih pandangan Pak soal struktur kelembagaan BRIN sendiri. Kan ini ada Dewan Pengarah. Seberapa penting sih sebetulnya Pak Dewan Pengarah itu, kalau katakan di pemerintahan yang akan datang kita bisa merancang ulang kelembagaan BRIN. Menurut Bapak apakah itu esensial untuk sebuah lembaga penelitian atau ini politis saja? Iya, kalau saya sih udah sekian lama saya di kelembagaan IPTEK ya,
kita kan bukan kelembagaan masyarakat ya, ormas ya. Kelembagaan IPTEK itu semuanya ada stakeholdernya jelas, di mana merancang kebijakan, kelembagaannya jelas, ya kan, pelaksananya juga jelas, pengawasnya jelas, berupa kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada. Jadi nggak perlu lagi kelembagaan baru seperti Dewan Pengarah, yang isinya juga misalnya syarat politisasi, nggak perlu. Ya, kita langsung dari lembaga bisa ke Menristek, Menristek Presiden kan itu. Langsung ke Presiden artinya ya, Pak? Sekarang ketika tidak ada ke Menristek kan berarti langsung ke Presiden melalui Menko kan. Nah mekanisme itu sebenarnya bisa dijalankan. Tapi kan ini ada yang berargumen juga ini Ketua Dewan Pengarahnya sekaligus Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan dianggap ya penelitian tuh dalam perspektif yang lebih luas itu harus sesuai dengan tujuan kita bernegara. Kan ini sesuatu yang mulia, tapi ini yang bicara tidak mungkin tidak pernah tahu, tidak pernah ada di lembaga riset seperti Bapak. Makanya saya, menurut pandangan Bapak ini masuk akal atau ini kita terlalu menarik ide ini terlalu tinggi atau gimana menurut Bapak? Sederhananya mengada-ngada. Ya itu saya mau ngomong itu tapi nggak enak. Mengada-ngada. Kalau dicari-cari akal-akalannya logikanya ada-ada saja, ya kan. Namun sudah barang tentu lah, ya kan, hierarki kita dalam bernegara, Pancasila ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, sudah ditafsirkan di dalam batang tubuh, di dalam undang-undang batang tubuhnya. Lalu butir-butirnya ditafsirkan lebih rinci lagi di dalam undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Sisnas IPTEK. Sudah pastilah sesuai dengan Pancasila, ya kan, nggak perlu lagi ada pengawas yang terkait dari badan sana. Ya, itu aja mengada-ngada aja. Ya, jadi kalau menurut kami nggak perlu itu. Oke, baik, terima kasih Pak Mulyanto atas waktunya dan semoga segera ada solusi lah Pak biar nggak ada kebuntuan, karena ini kan biar bagaimanapun bukan hanya merugikan teman-teman di BRIN dan barangkali sudah pasti masyarakat yang diwakili oleh teman-teman DPR. Dan demikian teman-teman dari Alinea, dialog diskursus Alinea hari ini dengan Pak Mulyanto dari Komisi 7 fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, dan sampai ketemu di diskursus berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Ya.